Saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bang Beta pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gonjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkas-berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh, gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano, semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Dan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi memang ngeri. SD saja itu tidak lulus, apalagi SMP, SMA. Terus ngaku-ngaku sarjana Fakultas Kehutanan, ya kan? Nggak ada semua itu, ya. Semua ijazahnya dibuat di pasar Pramuka. Mengapa ada orang punya kios di pasar Pramuka, Bang? Akhirnya menjadi menteri, wamen ya, wakil menteri desa. Bisa jadi dialah orang yang sangat berjasa untuk ngemas Jokowi yang tidak lulus SD itu, ya, kemudian menjadi seorang insinyur Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Tuh, pemirsa, jurusan tukang kayu, ya. Ini memang ngeri, ya, dan bisa jadi Dajjal ngiri dengan tipuan yang sempurna dilakukan segitu masifnya dan sangat sistematis. Dan bagi orang-orang yang ikut melindungi tipuan-tipuan Jokowi, mereka diberi penghargaan, ya kan? Menjadi wamen. Itu ternyata apa, pemirsa? Tukang sapu. Tetapi karena dia punya kios di Pramuka, pojokan pembuatan ijazah-ijazah palsu, kalau tidak salah namanya Paiman Raharjo apa siapa begitu, ya. Kemudian jadi relawan, sudah langsung aja mentereng kan begitu. Dan inilah gaya-gaya kepemimpinan yang memang membuat Indonesia semakin membusuk, ya. Karena dengan kasus tipu-tipu ijazah ini, ya, moralitas bangsa ini hancur-hancuran, ya. Gelar akademik, ya, dimanipulasi oleh orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan, menipu rakyat bahwa dia sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi punya gelar doktor, punya gelar profesor, punya gelar ini, insinyur, dan lain sebagainya, sehingga sekarang gelar akademik itu seperti tidak ada harganya lagi, ya. Bukan hasil kerja, ya, keprihatinan belajar secara memadai untuk mendapatkan gelar akademik, tapi cukup ke jalan Pramuka. SD mungkin 1 juta, SMP 1.500.000, SMA 1,5 juta, dan lain sebagainya. Sebenarnya orang pertama yang mengatakan bahwa ijazah SD Jokowi itu palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, ijazah perguruan tingginya palsu, itu adalah Bambang Tri yang sekarang masih mendekam di penjara, ya. Bambang Tri yang masih mendekam di penjara. Bambang Tri lah orang pertama yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu semua. Tetapi waktu itu tidak ada orang yang percaya, atau sedikit sekali yang percaya. Meskipun Bambang Tri mengatakan, tembak kepala saya kalau saya berdusta atau saya berbohong. Dia katakan seperti itu. Karena Bambang Tri sudah melakukan investigasi total terhadap sekolah-sekolah yang diduga dulu sekolahnya Jokowi dan memang tidak menemukan ijazah. Ya, kalau ijazah SD-nya itu, ya, format ijazah yang dimiliki Jokowi itu beda dengan format ijazah lain yang keluar pada saat itu pada tingkat sekolah dasar, ya. Tetapi ketika akumulasi kekuasaan meningkat, kemudian Jokowi diambil alih oleh oligarki membayar media massa nasional. Jadi kalau sekarang media massa nasional, TV-TV yang ada nasional-nasionalnya,
itu semua berkontribusi untuk menipu rakyat Indonesia, ya, mengemas Jokowi seolah-olah menjadi pemimpin merakyat, tetapi wajah rakyatnya itu menyimpan kerakusan yang luar biasa, dan sekarang itu mau gulung tikar semua, kita tidak bersedih sama sekali. Mau mati TV-TV nasional, mati aja, nggak masalah itu, ya, karena mereka membuat kepalsuan dalam memberikan narasi dan pemberitaan tentang persoalan ini. Rakyat Indonesia tertipu semua. Ini gara-garanya adalah mesin propaganda yang mempromosikan kepalsuan dan akhirnya diterima oleh publik, dan pada akhirnya publik itu tertipu. Sekarang siapa rakyat Indonesia yang melek kemudian percaya kepada pemberitaan TV? Ya mungkin kalau ada truk-truk yang demo, mungkin kita bisa percaya, ya kan? Tetapi kalau reputasi seseorang dikemas dan ternyata dia penipu, dan sekarang media-media nasional ini pada kelimpungan semua karena tidak ada yang nonton lagi. Kenapa sampai tidak ada yang nonton? Karena mereka tahu kepalsuan dari media-media nasional itu. Sekarang yang dipercaya justru podcast-podcast pribadi ini. Ya, ini dampak dari tipuannya, ya, yang difabrikasi oleh media-media nasional. Dan kalau sudah seperti ini, Indonesia hancur. Yang salah bukan hanya Jokowi, tetapi TV-TV nasional itu mestinya juga harus dituntut di pengadilan. Kenapa ente memberitakan, ya, itu tentang mobil SMK itu sampai gegap gempita seperti itu, ternyata adalah tipuan semua. Dan TV-TV nasional itu tidak pernah minta maaf, ya. Kenapa mereka begitu? Nah, hebatnya Jokowi itu memang menipu kalau kita melihat, dan banyak sekali kasusnya. Jangankan rakyat Indonesia, dukun yang mendukung dia saja, ya, Ki Jagat-Royo atau siapa aja, sekarang teriak-teriak minta dibayar karena juga tertipu oleh Jokowi. Ya, ada orang pemilik alat pertanian juga tertipu oleh Jokowi. Jangankan orang lain, Jokowi aja kelihatannya juga menipu dirinya sendiri. Ya, ketika ditanya gitu kan, kenapa itu Pak badannya kok kayak begitu gitu? Ah, ini alergi biasa. Sabun di Vatikan tidak bagus atau seperti apa. Jadi Vatikan yang disalahin, ngapain nggak bawa sabun dari rumah kan? Atau ngapain sabunan gitu kan? Ya, kasihan Vatikan menjadi pihak yang tertuding dianggapnya menyebarkan virus alergi atau apa kepada Jokowi itu, ya. Tetapi itu sebetulnya adalah tipuan Jokowi kepada dirinya sendiri. Sebenarnya sakitnya itu sangat berat, ya kan? Tetapi kenyataannya dia hanya mengatakan, ini alergi biasa. Tetapi ternyata sungguh berat itu. Dan ini kedok-kedok yang jalan di Pramuka ini, pasar Pramuka ini dibongkar habis oleh Betor Suryadi, kader PDIP yang juga anggota KSP, yang melihat perubahan perilaku Jokowi mulai tahun 2016, 17, 19, 20 dan lain sebagainya. Setelah menteri-menterinya yang punya integritas itu dipecatin semua, dia memilih para penipu untuk mengelilingi dirinya. Yang terjadi adalah bencana luar biasa seperti sekarang ini kan, ya. Dan ini pemirsa, ya, kita tidak tahu nasibnya Jokowi itu seperti apa, tetapi kayaknya semakin hari semakin parah, ya. Memang kalau orang menjadi penipu, ya, dia terus-menerus melakukan tipuan, pada dasarnya dia sudah tidak bisa melihat dirinya sendiri, ya, apakah berada dalam posisi sedang menipu atau sedang apa, ya. Dan yang kemudian terlihat itu, ya, sekarang kan Jokowi seperti linglung gitu, ya. Kalau kita lihat ini yang terakhir itu kan di acara ulang tahunnya itu sekali, pemirsa. Setelah itu kan tidak kelihatan sama sekali. Kenapa sampai seperti itu? Ya bisa jadi juga pada akhirnya pukulan balik itu mulai menghantam dirinya. Ibaratnya menanam menebarkan angin, maka dia akan menuai badai, dan badai itu betul-betul menghantam dirinya. Dan kemungkinan kalau menurut sejumlah ramalan itu gak lama lagi gitu loh. Ya nggak tahu persisnya seperti apa. Sekarang lawyer-lawyernya Jokowi semakin terpuruk, nggak berani nuntut tentang persoalan ijazah palsu karena dibongkar habis oleh Betor Suryadi itu. Jadi pada saat Bambang Tri melakukan itu, sebetulnya kata Betor Suryadi ini, Jokowi sudah gugup. Wih, ternyata ada yang tahu kalau saya ijazahnya palsu. Tetapi belum begitu kuat, ya. Polisi juga tidak percaya kalau ijazah Jokowinya palsu, dan lain sebagainya juga tidak percaya. Tapi KPU itu ngerti, ketawa dia. Karena apa pemirsa?
Karena foto dalam ijazah Jokowi itu betul-betul orang lain, bukan fotonya Jokowi. Tuh, ya ini banyak saya rangkum dari berbagai sumber itu begitu. Tetapi karena Jokowi mempunyai moncer narasinya dan lain sebagainya, suara-suara yang menunjukkan kebenaran itu seperti suara-suara sumbang. Seolah-olah dianggap sebagai orang yang iri. Sama seperti Bambang Tri. Wah, Bambang Tri ngomong begitu karena dia nggak dapat bagian, kan begitu. Walaupun dia sumpah dan lain sebagainya. Akhirnya ditangkap Bambang Tri sama Gus Nur itu. Tetapi setelah itu muncul Roy Suryo, muncul Dr. Tifa, muncul Rismon Sianipar, dan terakhir ini Petor Suryadi. Sekarang lawyer-lawyernya tidak berani lagi menuntut ya tentang persoalan ijazah palsu itu. Bahkan kalau versinya Luhut melalui Tempo, benar nggak berita Temponya itu, kalau sampai ijazah Jokowi itu benar-benar palsu, tolong jangan diusir, katanya begitu. Nggak diusir sih, paling dipenjara aja, ya kan? Beda antara diusir dengan dipenjara. Kalau diusir, kemana dia, ya kan? Tapi kalau dipenjara tempatnya jelas, kan begitu. Dan kemungkinan memang keruntuhan geng Solo ini memang diambang kehancuran. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.